Halo teman-teman. Di video kali ini, kami akan menyajikan materi mengenai transformasi digital bisnis sebuah perusahaan startup. Dengan topik pembahasan sebagai berikut ini. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan karakteristik bisnis startup. Pengertian bisnis startup. Bisnis startup adalah bisnis rintisan yang diharapkan dapat tumbuh dan menguasai ceruk pasar secara cepat dan selanjutnya menjadi perusahaan yang besar. Bisnis startup biasanya lebih mengutamakan ide-ide baru dan memberi solusi permasalahan bagi konsumen. Bisnis startup juga biasanya mengandalkan teknologi untuk membantu pertumbuhan bisnis. Maka, tidak salah jika sebagian orang memandang sebuah bisnis startup merupakan bisnis yang bergerak di bidang teknologi. Pembahasan yang berikutnya yaitu karakteristik bisnis startup. Untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan antara bisnis startup dan juga bisnis usaha kecil menengah, berikut adalah karakteristik bisnis startup. Yang pertama, modal yang digunakan akan tergantung dengan pergerakan bisnis. Yang kedua, usia perusahaan kurang dari 3 tahun. Yang ketiga, pendapatan perusahaan selama 1 tahun kurang dari 100.000 USD. Yang keempat, berfokus pada perkembangan bisnis yang cepat. Yang kelima, produk yang dihasilkan biasanya adalah upaya untuk mengisi pasar dan juga menjawab kebutuhan masyarakat yang belum ada sebelumnya. Yang keenam, mengandalkan lebih banyak teknologi informasi dan elektronik. Yang ketujuh, model bisnis yang adaptif sesuai kebutuhan pasar. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana memulai sebuah bisnis startup. Untuk pembahasan lebih lengkapnya dapat simak video berikut ini. Ada 7 cara memulai bisnis startup. Yang pertama, buat minimum viable product atau MVP. Sebelum merilis bisnis, Anda perlu lebih dulu mencari tahu tentang minimum viable product atau MVP. MVP merupakan fitur yang perlu Anda siapkan untuk memuaskan pelanggan seketika merilis bisnis. MVP ini pula yang memperbesar kemungkinan Anda untuk bisa meluncurkan bisnis secara sukses. Namun, MVP tidak sama dengan peluncuran beta. Yang kedua, buat bisnis website. Website adalah fondasi dari setiap bisnis online. Malah, situs web sangat diperlukan untuk bisnis online atau offline, sebab calon pelanggan potensial lebih mudah menemukan bisnis Anda jika memang bisnis Anda tersedia secara online. Anda dapat membuat situs web untuk menyediakan segala informasi berkaitan dengan bisnis. Yang ketiga, pilih nama domain yang tepat. Ini adalah salah satu langkah penting ketika membangun startup Anda. Nama domain adalah identitas bisnis online Anda, sesuatu yang pelanggan Anda ingat. Maka dari itu, menemukan nama domain yang sesuai adalah hal yang tak boleh terlewatkan. Sebuah nama domain yang baik bisa menunjukkan nama merek dan bidang industrinya. Beberapa ekstensi domain yang bisa Anda pilih. Yang pertama, tech untuk teknologi, dan yang kedua, store untuk retail dan e-commerce. Yang keempat, fokus pada tujuan awal. Ketika menyusun strategi memulai bisnis startup, selalu cek kembali tujuan awal yang telah ditetapkan. MVP bagus untuk memulai bisnis, tapi tujuan awal yang akan merintis jalan sukses Anda. Jadi, tak ada salahnya untuk memilih kembali coret-coretan strategi bisnis Anda. Ingat apa saja yang ingin Anda masukkan ke ekspansi bisnis. Yang kelima yaitu tetapkan jangka waktu untuk setiap tugas.
Setiap tugas di daftar harus memiliki jangka waktu yang jelas. Ini akan memudahkan Anda mengatasi setiap kemajuan. Ketika satu-satunya tugas selesai, Anda bisa memulai baru. Cara ini memiliki banyak kegunaan. Anda bisa mengukur kemajuan pekerjaan sekaligus menjaga momentum. Merayakan perjuangan baru akan meningkatkan semangat kerja. Lalu pada akhirnya Anda bisa menjaga bisnis agar terus berkembang dan semakin baik dari waktu ke waktu. Yang keenam, cari target pasar. Supaya bisnis sukses, Anda perlu pelanggan. Untuk bisa mencari pelanggan, Anda perlu mempersempit target audiens atau target pasar yang disasar. Hal ini bisa dilakukan dengan belajar dari web kompetitor. Coba kumpulkan dan analisis data yang ada di luar sana. Ketika sudah rilis, coba bicara dengan pelanggan dan minta feedback dari mereka. Yang ketujuh, buat penawaran atau produk yang spesifik. Produk dan layanan yang spesifik merupakan hal penting dalam bisnis. Hal inilah yang akan menjadi tulang punggung bisnis sekaligus hal yang menarik pelanggan. Jika startup yang Anda lakukan berbasis layanan, Anda perlu memutuskan perbaikan apa yang perlu dilakukan, paket promosi apa yang mungkin ditawarkan, atau layanan tambahan apa yang akan dibuat. Anda selalu bisa mengembangkan varian produk Anda di kemudian hari. Namun perlu diingat jika pengembangan itu perlu sejalan dengan layanan atau produk yang ditawarkan. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu manajemen dan organisasi sebuah bisnis startup serta marketplace bisnis startup. Manajemen dan organisasi sebuah bisnis startup. Bisnis startup sangat berkaitan erat dengan teknologi, sehingga organisasi di dalamnya harus bisa beradaptasi dengan cepat. Startup yang baru bermunculan biasanya masih menyesuaikan model bisnis mereka dengan kondisi pasar yang dinamis. Walaupun startup bisa dibilang perusahaan yang baru sumur jagung, tapi memiliki struktur organisasi perusahaan adalah hal yang penting. Berikutnya yaitu jabatan yang ada di dalam struktur organisasi perusahaan startup. Yang pertama, Chief Executive Officer atau CEO. CEO memiliki peran yang sangat vital bagi semua perusahaan. Begitupun dengan startup. Salah satu pertimbangan yang membuat investor tergerak untuk menyuntikkan dana adalah kualitas dari CEO perusahaan. Seorang CEO perlu membuat strategis dan visi untuk mengembangkan bisnisnya dan menjaga hubungan dengan pihak eksternal seperti investor. Yang kedua, Chief Technology Officer atau CTO. Peran utama CTO adalah membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan dan pemasarannya, serta menjaga keunggulan produk secara berkelanjutan menggunakan pendekatan teknologi yang inovatif. Yang ketiga, Chief Financial Officer atau CFO. Peran CFO startup lebih dari sekedar mengelola manajemen keuangan perusahaan. Mereka akan bertanggung jawab terhadap alur pertumbuhan perusahaan, membangun hubungan dengan berbagai pihak terutama investor. Yang keempat, Chief Marketing Officer atau CMO. CMO bertanggung jawab atas seluruh urusan manajemen pemasaran. Tugasnya antara lain meningkatkan prospek penggunaan atau pelanggan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Yang kelima yaitu Chief Operation Officer atau COO. COO pada awal pembentukan startup biasanya dibebankan kepada CEO. Tugas awalnya dapat berupa semua hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu Marketplace Business Startup. Startup yang sangat populer ada di Indonesia adalah startup dengan jenis e-commerce, di mana saat ini memang tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Bisa dibayangkan memang jika sekarang ini makin banyak startup jenis ini, dikarenakan banyak sekali kebutuhan masyarakat akan barang yang ada. Tentunya tidak asing lagi dengan startup seperti Tokopedia, Facebook Marketplace, Shopee,
Bukalapak, dan Lazada. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu platform bisnis startup. Sebelum memulai bisnis startup, Anda tentunya butuh sebuah platform untuk mengembangkan bisnis startup Anda. Apalagi untuk di zaman sekarang yang teknologinya sudah sangat canggih. Banyak strategi yang harus dilakukan. Berikut ini merupakan 3 platform sesuai dengan kebutuhan dan bidang usaha bisnis startup Anda. Yang pertama yaitu YouTube Indonesia. YouTube Indonesia merupakan sebuah perusahaan teknologi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam mengenai bisnis di era digital. YouTube Indonesia menyediakan solusi serba bisa untuk segala macam bisnis, baik dari korporasi besar hingga kecil. Yang kedua yaitu Travelium. Travelium merupakan all-in-one community management platform untuk membantu orang-orang yang ingin membangun dan mengelola komunitas dan memperoleh pendapatan dari keberadaan komunitas dalam bisnis startup. Yang ketiga yaitu Fintech Santara. Fintech Santara merupakan sebuah platform saham atau urun dana yang berizin dan diawasi otoritas jasa keuangan. Untuk layanan urun dana dilakukan melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan digitalisasi bisnis startup. Kelebihan dan kekurangan digitalisasi bisnis startup. Dalam memulai sebuah bisnis usaha sudah jauh lebih mudah. Kemajuan teknologi saat ini dan regulasi atau kebijakan pemerintah penyebabnya. Pamor usaha rintisan menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap pengusaha. Berikut ini merupakan kelebihan dari digitalisasi bisnis startup. Yang pertama, bisnis startup mempunyai pasar yang lebih luas. Yang kedua, prestasi Anda langsung kelihatan. Yang ketiga, ilmu startup bisa Anda temukan di mana saja. Anda bisa mencarinya di sosial media dan Google dengan mudah. Berikutnya, yaitu kekurangan bisnis startup. Terdapat 2 kekurangan bisnis startup. Yang pertama, tekanan untuk selalu bekerja. Yang kedua, penuh tantangan. Prospek perusahaan startup dalam bisnis e-commerce di Indonesia dapat mendorong pertumbuhan perusahaan rintisan startup di Indonesia karena sering dengan aktivitas digital yang dilakukan oleh pengguna, terlebih jumlah pengguna di internet Indonesia hingga kuartal 2 2020 mencapai 196,7 juta orang. Prospek perusahaan startup dalam bisnis e-commerce di Indonesia dapat mendorong pertumbuhan perusahaan rintisan startup di Indonesia karena sering dengan aktivitas digital yang dilakukan oleh pengguna, terlebih jumlah pengguna internet di Indonesia hingga kuartal 2 2020 mencapai 196,7 juta orang. Berikut ini merupakan perusahaan startup di Indonesia dalam bidang e-commerce. Yang pertama, Lazada. Yang kedua, Blibli. Yang ketiga, Bukalapak. Dan keempat, Shopee. Sekian dari pembahasan kami. Terima kasih.